Shalom nak, selamat berjumpa kembali dengan Ibu pada hari ini. Kita akan melanjutkan materi kita pada materi pelajaran administrasi umum. Untuk hari ini kita akan masuk pada materi bab 3. Silakan nanti kamu cek, boleh di googling ya, karena kamu belum punya buku paket. Namun pada pertemuan hari Jumat yang lalu sudah Ibu berikan penugasan agar kamu bisa mencari literasi terkait tentang jabatan-jabatan yang ada pada bidang administrasi. Nah, kemudian kita akan masuk ke bab 3 hari ini, yaitu materi tentang persyaratan personel administrasi. Ternyata rupanya kalau kita melihat bahwa untuk menjadi anggota dari bagian dari administrasi itu sendiri ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, sebelum kita masuk pada persyaratan personel administrasi, maka kita pahami dulu apa yang dimaksudkan dengan personel administrasi. Nah, personel administrasi ini bisa kita artikan sebagai pegawai, staf ya, dalam sebuah organisasi yang bekerja di lingkungan baik di pemerintahan ataupun bekerja di perkantoran. Pemerintahan artinya di sini lingkupannya adalah sebagai pegawai negeri sipil. Kalau di perkantoran itu lingkupannya pada untuk karyawan swasta. Oke, nah setelah kita memahami tadi arti daripada personel administrasi ini, berarti kita akan melihat persyaratannya bagaimana. Nah, persyaratan yang paling utama sama seperti yang Ibu sampaikan pada minggu lalu, bahwa seorang administrator itu yang pertama dia harus memiliki kemampuan pengetahuan. Kenapa perlu? Karena seorang administrator itu harus memiliki pengetahuan yang sangat luas. Ya, cakupannya harus luas, tidak boleh hanya pada satu bidang, tapi di berbagai bidang. Makanya dikatakan seorang administrator itu harus mengetahui seluruh cakupan yang terdapat di dalam satu perusahaan, di dalam satu kantor yang sedang dia tangani pada saat itu. Nah, persyaratan pengetahuan ini juga Ibu sampaikan ya, bukan hanya terkait pada bidang administratif saja ya, tetapi di berbagai hal ya. Bisa nggak Bu nanti seorang administrator itu dituntut untuk mengetahui pada bidang keuangan? Iya. Bisa nggak Bu misalkan seorang administrator itu dituntut untuk mengetahui di bagian produksi? Iya. Jadi di sini dikatakan bahwa seorang personil administrasi atau seorang administrator, cakupan pengetahuannya itu bukan hanya pada dimensi bidang administrasi, tetapi di semua cakupan. Makanya dibilang bahwa persyaratan inilah persyaratan yang paling tinggi ya, persyaratan pengetahuan ini. Kemudian persyaratan potensi ini bukan hanya sekedar pengetahuan saja, tapi physically ya, secara fisik. Kenapa? Karena tuntutan kerja daripada seorang administrasi ini membutuhkan kekuatan fisik yang dengan fisik stamina yang luar biasa ya. Kalau misalkan fisiknya lemah, padahal yang dikerjakannya begitu banyak, ini bisa ambruk. Kenapa dikatakan fisiknya ini harus kuat dan staminanya kuat? Karena berparengan dengan pekerjaan yang begitu banyak yang harus dikerjakan. Nah, kemudian dilihat bahwa ternyata seorang administrator juga membutuhkan penampilan secara fisik. Iya, seorang administrator itu tidak boleh penampilannya acak-acakan, amburadul ya. Seorang administrator itu harus memiliki penampilan fisik yang rapi, penampilan fisik yang bersih, outlookingnya baik ya, sehingga nanti pada ketika dia berkomunikasi dengan berbagai orang ya, itu tidak membuat suatu image yang buruk kepada perusahaan atau kantor tempat dia bekerja. Kemudian di sini dikatakan bahwa penampilan fisik juga sering sekali menjadi standar yang digunakan untuk menjadi seorang administrator ini, dan ini harus kita penuhi standar ini ya. Tapi terkadang di lapangan bisa saja nanti mungkin dari outlook tidak terlalu tampan atau tidak terlalu cantik, namun karena
dilihat segi kualitas pekerjaannya, dia orangnya cekatan, kemudian mengenali intuisi pekerjaan, maka bisa saja nanti kemudian dia dipromosikan untuk jabatan-jabatan untuk analisis senior, untuk administrator, ya. Banyak terkadang fakta-fakta di lapangan ini, ya, kadang-kadang kita lihat secara teorinya kadang-kadang bertolak belakang, namun kebanyakan, ya, Ibu sampaikan, kebanyakan yang kita lihat persyaratan umumnya seperti ini. Kemudian potensi non fisiknya itu yang pertama tadi seperti yang Ibu katakan, pengetahuan. Berarti kita lihat dari kecerdasan intelektual. Orangnya harus cerdas secara intelek, ya. Tidak boleh misalkan dia membahasakan atau menginformasikan sesuatu itu dengan bahasa pasaran, tetap dengan intelektual yang dimiliki, ya. Kemudian secara emosional ini juga diperlukan, ya. Seorang administrator itu harus memiliki kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual, ya. Kognitifnya juga harus bagus, secara emosionalnya juga bagus. Kemudian ketika kita bisa melihat orang-orang administrator ini akhirnya bisa memberikan kontribusi kepada orang lain dengan cara bisa memberikan motivasi kepada orang lain, itu menandakan bahwa administrator tersebut memiliki tingkat emotional quantity-nya atau kualitas emotion quality-nya itu, atau kualitas emosinya itu sangat bagus sekali, ya. Karena kalau seorang administrator beban kerja yang banyak itu bisa mengakibatkan dia stres, ya. Apabila misalkan pekerjaan itu juga deadline, ternyata rupanya pekerjaan itu tidak bisa diselesaikan, ini akan menjadi beban pikiran bagi seorang administrator. Namun seorang administrator yang memiliki kecerdasan emosional ini pasti akan bisa mengatasi, ya, tingkatan tensi pekerjaan ini, sehingga nantinya dia juga bisa membantu orang lain untuk mengatasi serta memotivasi orang-orang yang memiliki tingkat kejenuhan yang sama akibat pekerjaan. Kemudian kita akan masuk pada kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual ini bukan hanya seperti bersifat agamais, bukan, ya. Yang di sini disampaikan bahwa kecerdasan spiritual itu bagaimana kita bisa melihat seorang administrator itu akhirnya bisa memberikan komitmen pada diri sendiri supaya tidak pantang menyerah, tidak mudah putus asa. Kemudian apabila terjadi tekanan ataupun permasalahan dia tetap tenang. Kemudian bahwa segala sesuatunya itu berjalan itu karena diberikan oleh Tuhan, dan padahalnya ketika pun ada masalah dia akan tetap menyerahkannya kepada Tuhan, ya. Jadi di sini bukan hanya secara fisik tadi, non fisiknya dia harus memiliki kecerdasan intelektual, dia harus memiliki kecerdasan secara emosi, dia juga harus memiliki kecerdasan secara spiritual. Kemudian kecerdasan sosial ini yang mungkin terkadang agak susah untuk diperoleh oleh seseorang, ya. Namun seorang administrator ini diberikan syarat agar dia bisa menjadi seorang administrator, dia harus memiliki kecerdasan bersosialisasi. Apa maksudnya ini, Bu? Kecerdasan bersosialisasi ini kecerdasan yang dimiliki seseorang agar mudah membaur dan mudah bergaul dengan siapapun, ya. Kenapa perlu? Karena seseorang itu bisa dijadikan sebagai tempat untuk bekerja sama, ya. Tempat untuk bekerja sama. Anytime you must need, artinya setiap saat bisa saja kita membutuhkan orang tersebut. Jadi ini bisa kita nilai seseorang yang memiliki kecerdasan dalam bidang sosial ini pasti banyak temannya, ya. Kemudian kita melihat persyaratan keterampilan. Kalau itu dari kecerdasan tadi, sekarang keterampilannya, terampil tidak, ya. Persyaratan yang pertama adalah dia mampu menghimpun. Menghimpun itu artinya dia mampu mengumpulkan, ya. Apa yang dikumpulkannya itu? Mengumpulkan ini banyak sekali, dia harus mencari dulu. Kemudian setelah dia cari, kemudian dia usahakan. Ya, kalau misalkan dia cari nggak dapat, berarti dia usahakan sampai dia dapat. Setelah kemudian
sudah dapat yang dicari, dia harus mengumpul seluruh yang dicarinya itu dan membuat rentangan-rentangan terhadap data-data yang diperoleh. Ya, keterampilan ini harus ada. Misalkan data yang dibutuhkan antara tahun 2018 ke tahun 2020, ternyata rupanya di tahun 2019 data itu tidak ada. Ya, dia harus memiliki keterampilan untuk menemukan data tahun 2019 bagaimanapun caranya. Nah, terlebih dahulu dia akan mencari data tahun 2018, 2020, 2019. Nah, di sini dikatakan kata keterampilan, dia harus mampu, harus terampil dalam mengumpulkan, mencari data tersebut. Ya, bukan hanya bersifat data, tetapi berbagai hal lainnya, ya, berbagai hal lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan seorang administrator. Kemudian ya pekerjaan administrasi lainnya yang mencatat, mengolah, mengendalikan, mengirim, menyimpan. Nah, ini harus kamu ingat ya, step-stepnya apa. Pertama dia mengumpulkan dulu, kemudian setelah dikumpulkan dia mencatat kira-kira apa yang sudah terkumpulkan. Setelah mencatat, kemudian dia mengolah apa yang dikumpulkan ini. Ya, mengolah ini dalam artian data-data tersebut diolah, karena data-data yang dicari itu masih data-data mentah. Kemudian setelah diolah perlu penggandaan. Kenapa perlu penggandaan? Apabila terjadi sesuatu kepada data yang asli, ya, data itu tidak serta-merta hilang karena ada salinan kopiannya. Kemudian untuk setelah digandakan kemudian dikirim kepada siapa, tentu data itu akan dilaporkan kepada pihak yang lebih tinggi atau atasan, ya. Kemudian setelah dia mengirim, kemudian dia menyimpan. Terakhir ini simpan, ya. Terakhir ini adalah menyimpan. Makanya seorang administrator ini backup filenya harus banyak, ya, backup filenya harus banyak. Nah, itu untuk rangkaian keterampilannya. Nah, sekarang kita melihat keterampilan apa saja lagi yang dia harus dimiliki. Keterampilan berbicara. Nah, keterampilan berbicara ini adalah memilih kata-kata yang tepat pada saat berbicara kepada lawan bicara, ya. Lawan bicaranya ini pasti akan menjadi orang-orang yang diajak bekerja sama, baik pada ruang lingkup kantor itu ataupun bahkan di luar lingkup kantor. Nah, kata-kata yang tepat ini adalah kata-kata yang nantinya akan digunakan menjadi standar pengukuran image dari perusahaan tersebut. Andai karena misalkan seorang administratornya ketika berbicara dengan orang lain bahasanya tidak enak atau bahasanya tidak baku atau bahasanya tidak baik, tentu akan memberikan image yang jelek bagi perusahaan tempat dia bekerja atau tempat di mana dia melakukan pekerjaan. Nah, kemudian seorang administrator juga tidak boleh overacting, ya, tidak boleh lebay, itu maksudnya, harus sesuai dengan porsinya. Kemudian dia harus dalam melakukan pekerjaan itu tidak boleh bersungut-sungut, ya, tidak boleh dalam artian ketika misalkan ada sesuatu yang tidak sesuai dengan pekerjaannya, kemudian dia mengerjakan itu secara bersungut-sungut. Nah, ini tidak boleh, seorang administrator itu tidak boleh seperti itu. Kemudian kalau kita lihat itu merupakan bagian dari syarat secara keterampilan. Kita masuk pada syarat kepribadian. Syarat kepribadian ini sebenarnya dipengaruhi banyak faktor. Kenapa kepribadian seseorang itu bisa terbentuk itu karena berbagai faktor. Yang pertama secara biologis, ya, secara biologis ya, kita bisa melihat berarti porsi bentuk badannya, bentuk rambutnya, matanya, ya, itu kita bisa lihat dari situ. Karena setiap dari pembentukan tubuh secara biologis akan mempengaruhi fungsi nalar otak, ya, bagaimana dia bisa beranalisis, bagaimana dia untuk berpikir, itu juga dipengaruhi secara biologis dari bentuk tubuh. Kemudian dilihat dari faktor budaya dan peradaban, di mana dia dilahirkan, di mana dia dibesarkan, bagaimana peradaban tempat tinggalnya. Ini juga mempengaruhi kepribadian seseorang. Tidak akan sama budaya ketika dia dilahirkan dan dibesarkan di Eropa, kemudian dia bekerja di Indonesia, ya. Ini juga akan membentuk kepribadiannya. Jadi seorang administrator harus bisa untuk beradaptasi di mana dia untuk bekerja, maka di situ dia harus menyeimbangkan, ya, menyeimbangkan antara
apa yang harus diperlukan di tempat pekerjaan. Kemudian faktor keluarga ini adalah faktor yang paling penting sekali dalam pembentuk kepribadian. Makanya kita bisa melihat kebanyakan secara pribadi orang-orang yang berada pada lingkungan keluarga home broken atau broken home itu cenderung lebih reaktif dibandingkan orang-orang yang dibesarkan di keluarga yang normal atau keluarga yang tidak mengalami broken home. Kemudian dilihat juga faktor sosial dan lingkungan, ya ini juga sangat berpengaruh sekali ya, karena dengan adanya faktor sosial dan lingkungan ini bisa membuat apakah orang itu menjadi baik atau tidak baik ya. Kemudian kita akan masuk pada kategori kepribadian. Ini harus kamu ingat ya, jangan nanti sudah panjang kali lebar kita bahas itu tadi apa itu analogis daripada administrator ya. Seorang administrator itu apa persyaratannya, itu harus kamu ingat ya dari yang tadi. Nah, penjelasan daripada pembagian kepribadian ini kita bagi 4 ya. Sebenarnya ini disampaikan oleh salah seorang sosiolog namanya Hippocrates ya. Hippocrates ini membagi membagi kepribadian itu menjadi 4. Yang pertama itu adalah extrovert feeling ya, atau disebut dengan sanguinis. Ini tipe yang seperti ini biasanya selalu optimis, banyak ngomong ya, lebih suka dia berbaur, terlihat gembira, terus terang menyatakan pemikirannya ya. Namun kalau di sanguinis itu atau extrovert ini kepribadiannya juga mudah tersinggung ya, sering berbahasa basi, kemudian dia sering biasanya masalah kecil dibesarkan, senang mendominasi dan senang berkomunikasi. Nanti coba kamu masukkan pada dirimu sendiri, kamu termasuk pada kepribadian mana ya nak ya. Kemudian kita masuk pada kepribadian extrovert thinking ya. Kalau yang bersifat extrovert berarti di luar ya, berarti batasannya melebihi. Itu maksudnya. Di sini dikatakan tipe kepribadiannya bersifat disiplin. Ini positif ya, disiplin, pekerja keras, ambisius, berkemauan keras. Namun negatifnya dia sering untuk berdebat, berpemikiran itu artinya selalu beradu berpemikiran dengan orang ya. Oleh sebab itu biasanya ini yang extrovert thinking ini biasanya ini adalah tipe-tipe pemikir, tipe-tipe pemimpin yang untuk extrovert thinking, bukan extrovert feeling ya, extrovert thinking. Kemudian untuk yang melankolis ya, ini melankolis ini biasanya yang sensitif, yang memiliki sensitivitas tinggi ya. Dia secara positifnya keunggulan kepribadian ini adalah memiliki sifat yang analitis ya, perasa kepada orang, sifatnya perasa. Kemudian dia memiliki perasaan yang peka kepada orang lain. Tetapi sayangnya kalau orang yang melankolis ini negatifnya gampang depresi, gampang putus asa ketika mengalami permasalahan besar. Jadi dia kalau berada pada situasi tekanan pekerjaan yang tinggi langsung depresi ya. Seorang administrator tidak boleh memiliki kepribadian yang seperti ini. Kemudian yang keempat itu adalah phlegmatis atau introvert thinking. Ini tadi lawan dari extrovert thinking. Nah, introvert thinking ini biasanya orang-orang yang tertutup, tidak orang-orang lain tidak mengetahui bagaimana dia ya. Ini yang secara tertutup. Nah, terkadang suka mementingkan sendiri dan lambat untuk memberikan keputusan secara positif. Nah, kemudian kita bisa melihat bahwa kita akan masuk pada materi terakhir. Tipe-tipe kepribadian ini bisa kita kenali dengan berbagai hal, dari cara berbicaranya, cara berjalannya, kemudian sikap badannya pada saat duduk, cara berbusana, sifatnya bersih atau rapi, sifatnya berkaitan dengan kesehatan diri atau kemampuannya dalam keterampilan dalam bekerja. Ini yang kita pelajari. Yang pertama itu adalah cara berbicara dan berjalan. Kalau seorang yang ekstrovert biasanya percaya dirinya sangat tinggi. Nah, ketika dia berjalan dan berbicara, dia akan
biasanya berbicara dengan tempo yang lambat karena dia betul-betul penuh pertimbangan. Apa yang mau saya bicarakan itu yang untuk ekstrovert. Sedangkan yang untuk introvert ini biasanya karena pemalu dia itu spontanitas apa yang dia ucapkan, ya, spontanitas apa yang terucap, sehingga banyak sekali kosakata yang sebelum diucapkan itu tidak terpikirkan sebelumnya karena bersifat spontan. Kalau kita lihat dari segi sikap badan pada saat duduk, kan perbedaannya bahwa biasanya orang-orang yang sikap duduknya itu seorang profesional itu tidak menghilangkan kaki. Ingat ya, seorang profesional bertemu dengan orang lain tidak menghilangkan kaki, ya. Kemudian badannya akan duduk tegak, ya, tidak membungkuk. Sedangkan sikap duduk yang sembarangan dengan sikap kaki dan tangan bersirikap itu artinya menunjukkan arogansi. Ini biasanya ketika berhadapan dengan lawan bisnis. Sedangkan dilihat dari cara berbusana itu kita bisa melihat bagaimana kepribadian. Biasanya orang-orang yang berpakaian secara fashionis, ya, artinya orang-orang yang mengikuti model pakaian, model fashion, itu kita melihat bagaimana seorang profesional itu bisa menjangkau fashion itu dilihat dari bagaimana cara berbusana. Dari cara berbusana ini juga kita bisa melihat dan mengenali kepribadian. Yang keempat itu dari apakah dia extrovert thinking, apakah dia introvert thinking, kemudian apakah dia termasuk pada bagian extrovert feeling ataupun dia masuk pada yang namanya melankolis, ya. Itu kita lihat dari cara berbusana, kemudian bagaimana dia melihat kerapian dan kebersihan, bagaimana dia bisa menjaga kesehatan dan kemampuan keterampilan dalam bekerja. Oke, hal yang paling penting kita lihat dari persyaratan ini, ya. Hal yang paling penting kita bisa melihat dari loyalitas, loyal nggak kepada tempat dia bekerja. Kemudian tekun dan rajin. Tekun artinya di sini apapun yang menjadi pekerjaan itu akan tetap dilaksanakan sekalipun pekerjaan itu berat. Kemudian kesabaran dalam menghadapi rekan pekerjaan, atasan ataupun ruang lingkup pekerjaan. Kemudian kerapian pada saat bekerja, apakah pekerjaannya dilakukan dengan baik ataukah hanya asal-asalan. Kemudian yang paling penting bisa menyimpan data perusahaan. Artinya rahasia-rahasia perusahaan tidak boleh disebarluaskan kepada pihak-pihak lain, terutama pihak lawan bisnis. Kena, ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana analisis dari seorang administrator. Apa saja keterkaitannya tadi, apa saja faktor-faktornya, kemudian bentuk-bentuk kepribadiannya, apa saja syarat-syaratnya. Dan Ibu harap ini masuk ke dalam poin-poin pemahamanmu. Maka Ibu selalu sampaikan, pelajari dengan betul setiap daripada materi ini. Ibu harapkan kamu menyelesaikan untuk menonton video itu dari awal sampai akhir, supaya tidak ada yang terskip pengetahuan yang ada dalam video ini dan penjelasan yang sudah Ibu paparkan sebelumnya. Apabila misalkan kamu ada pertanyaan terkait dengan pembelajaran ini, silakan ketik pada kolom komentar. Pada minggu yang akan datang akan Ibu jawab, dan nyatakan kehadiranmu. Akan Ibu rekap data absensi itu dari data kehadiran. Kamu ketik hadir di kolom komentar video YouTube ini, ya. Sekali lagi Ibu sampaikan, ketikkan hadir di kolom komentar video di YouTube ini agar Ibu bisa merekap kehadiranmu. Apabila kamu tidak membuat data kehadiranmu, maka Ibu akan menganggap bahwa kamu absen. Kemudian Ibu harapkan bagi yang belum mensubscribe, tolong di subscribe video ini dan wajib di like ya nak videonya. Kemudian untuk
penugasan kamu hari ini silakan catat 10 poin yang bisa kamu ingat, yang nantinya akan ibu tanya sebagai penilaian untuk penambahan nilai kuis yang kemarin belum baik ya, bagi anak-anak ibu yang masih belum mencapai nilai KKM. Demikian untuk pembelajaran administrasi umum hari ini. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kesehatan sepanjang waktu oleh Tuhan, agar kita bisa bertemu dan melaksanakan aktivitas kita dengan baik. Selamat mengerjakan, nak. Selamat belajar. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. God bless you. Bye-bye.